Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakri Alvarez dengan NPM 23 170 10 0095. Nah, di sini saya akan menjelaskan poster yang saya buat sesuai dengan skripsi yang telah saya bahas pada saat sekarang ini dengan judul Hubungan Preeklamsia dengan Kejadian Kelahiran Prematur di RSI Siti Ramah Kota Padang tahun 2024-2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan poster saya yang telah saya buat. Yang pertama, di mana secara pakar latar belakang, di mana kelahiran prematur adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Setiap tahun sekitar 13,4 juta bayi lahir prematur di seluruh dunia. Di mana prematur merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal. Preeklamsia terjadi pada 2-8% kehamilan dan merupakan komplikasi utama yang berkontribusi terhadap kelahiran prematur. Gangguan perfusi uteroplasenta pada preeklamsia dapat menyebabkan hipoksia janin, FGR, solusio plasenta, dan terminasi kehamilan dini. Belum terdapat data lokal terbaru mengenai hubungan preeklamsia dengan kejadian kelahiran prematur di SSC Drama Kota Padang periode 2024 sampai 2025. Dan 7 penelitian dapatkan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu menganalisis hubungan antara preeklamsia dengan kejadian kelahiran prematur di RSC Drama Kota Padang tahun 2024-2025. Tujuan khususnya itu pertama, mengidentifikasi kejadian preeklamsia. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian kelahiran prematur. Yang ketiga, menilai hubungan antara preeklamsia dengan kejadian kelahiran prematur. Yang keempat, menghitung besar risiko atau rasio kejadian prematur pada ibu dengan preeklamsia. Metode penelitian, jenis penelitian yaitu analitik observasional, desain itu cross-sectional atau case control, lokasi di RSI Siti Ramah Kota Padang periode tahun 2004 sampai 2005. Sumber data itu data sekunder mereka medis pasien. Variabel bebasnya preeklamsia dan variabel terikatnya yaitu kejadian kelahiran prematur. Analisis statistiknya yaitu uji chi-square, dan odds ratio. Dengan tingginya pustaka terdapat bagaimana preeklamsia itu hipertensi yang lebih atau sama 140/90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu dengan atau tanpa proteinuria dan disfungsi organ. Faktor risiko preeklamsia itu ya usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Ada hipertensi kronis, primigravida, diabetes mellitus, preeklamsia, dan obesitas. Dampak pada janin ini itu hipoksia, dijelaskan pada patofisiologi, FGR atau fetal growth restriction, solusio plasenta, dan kelahiran prematur. Nah, dalam patofisiologinya bisa dijelaskan bahwa invasi trophobas yang tidak adekuat tersebut sehingga terjadi invasi ke trophobas ke arteri spiralis menjadi dangkal. Nah, gangguan remodeling arteri spiralis. Arteri spiralis tetap sempit, kaku, dan bertekanan tinggi. Nah, di situ akan terbentuknya iskemia dan hipoksia plasenta. Nah, produksi plasenta yang buruk itu menyebabkan stres oksidatif dan hipoksia kronis. Pada itu nanti akan mendapatkan faktor anti-angiogenik itu peningkatan SFLT1 dan ESNG menyebabkan penurunan FGF dan PIGF. Nah, di situ jadinya disfungsi endotel sistemik di mana penurunan dari NO, vasokonstriksi, hipertensi, dan kerusakan organ. Nah, dalam hal itu disebabkan seperti insuficiensi uteroplasenta itu akan menyebabkan seperti hipoksia janin, FGR, solusio plasenta mungkin akan terjadi. Dan dalam hal itu terjadi terminasi kehamilan dini. Itu indikasi medis dan spontan dalam keadaan ibu dan janin. Itu disitulah terdapatnya kelahiran prematur. Dalam hasil penelitian ini saya bentuk dalam gambar teoritis sementara saja. Itu dalam sambil data sebelumnya mana preeklamsia itu terjadi pada 2-8 kehamilan di dunia. Nah, sekitar 15-25% kelahiran prematur berhubungan dengan preeklamsia. Ibu dengan preeklamsia memiliki risiko lebih tinggi mengalami prematur dibanding ibu tanpa mengalami preeklamsia. Nah, ilustrasi hubungannya itu contohnya seperti kayak prematur bagian tanda merah dan tidak prematur bagian biru. Nah, disimpulan itu diterapkan preeklamsia merupakan salah satu faktor risiko penting terjadinya kelahiran prematur. Nah, gangguan perfusi plasenta pada preeklamsia dapat menyebabkan insufisiensi uteroplasenta dan meningkatkan risiko terminasi kehamilan sebelum term. Penelitian diharapkan memberikan data lokal mengenai hubungan preeklamsia dengan kejadian kelahiran prematur di RSI Drama Kota Padang. Nah, di sini saran itu meningkatkan deteksi dini
preeklampsia melalui ANC rutin atau antenatal care. Nah, melakukan pemantauan ketat pada ibu hamil yang berisiko tinggi, selanjutnya itu mengoptimalkan tata laksana preeklampsia untuk menurunkan angka kejadian prematur. Di mana saya dapatkan deteksi dini, tata laksana cepat, selamatkan ibu dan bayi, dan risiko prematuritas. Nah, itu halnya kenapa saya mengambil judul ini, karena preeklampsia ini berhubungan dengan kelahiran prematur. Kenapa saya ambil Sitirama? Karena di Sitirama mempunyai data yang relevan saya untuk judul saya ini dan memiliki data banyak sehingga saya bisa meneliti di daerah rumah sakit Sitirama ini. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai poster yang saya telah buat, dan sesuai dengan skripsi saya yang telah sekarang saya bahas. Terlebih dan terkurang saya meminta maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.